Udah keluar. Nah, saya minta tolong ada yang share screen slide saya yang sebelumnya. Karena laptop saya ini lama internetnya yang sudah nyambung HP. Mungkin bisa dibantu Dik untuk share screen. Saya sambil nyiapin Gapura ya, absensi Gapura. Bagaimana? Kalian punya nggak? Ini internet saya nggak nyambung-nyambung ini di laptop. Bagaimana? Ada yang bisa share? Oh, baik, sebentar tuh. Sudah terlihat tuh. Oke, terima kasih. Silakan dibesarkan. Ya, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, Alhamdulillah, pertama-tama saya melihat, sebentar. Nah, ini jadi kemarin kan kita sudah UTS ya. Saya lihat sudah lumayan. Lumayan, tapi juga yang disayangkan itu enggak semua mahasiswa ya. Enggak semua mahasiswa itu lumayan gitu loh maksud saya. Jadi mumpung ada semester antara di sini, saya ulangi lagi ya. Ada semester antara di sini dan kalian ini waktunya panjang ya. Semester antaranya ini nggak seperti jurusan lainnya yang cepat-cepat. Kalian panjang, kuliahnya diulang lagi oleh dosen-dosen yang ahli. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Ini masih tersisa
repro, kemudian endokrin, kemudian ada kardio, ada ginjal. Nah, itu kan semua hal-hal yang penting yang ada di masyarakat. Nah, kalau nggak salah ada gastro juga, ya, urusan pencernaan, ada ya tentang itu. Nah, jadi saya harap adik-adik itu benar-benar mendengarkan lagi dan ujiannya lebih belajar lagi ya pada saat sesudah kuliah diulang-ulang lagi apa yang ditekankan oleh dosen-dosen. Nah, supaya nilainya bisa maksimal karena ini terakhir tidak gabung dengan anatomi histo. Kalau sudah gabung beda lagi nanti pendekatannya ya. Jadi tolong diupayakan maksimal selanjutnya sudah tidak mengulang lagi, tidak SA lagi ya untuk fisiologi. Nah, ini tinggal UAS, jadi mohon dimaksimalkan adik-adik untuk faal yang tinggal UAS ini, materi UAS. Jadi nanti sesudah sesudah pulang di rumah diulang lagi pelajarannya Dokter Nia tadi tentang hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid diulang lagi. Kemudian bagian saya juga ya. Karena lagi-lagi ini tidak melulu karena ujian. Bukan hanya untuk ujian, tetapi pelajaran kita itu penting untuk pemahaman selanjutnya ya. Faal itu penting untuk memahami farmako, memahami interaksi obat, memahami keluhan-keluhan pasien yang mungkin datang ke adik-adik mengeluh. Nah, ya. Jadi mohon tinggal semester pendek ini yang kalian juga bayar, meluangkan waktu, kuota. Nah, mohon dimaksimalkan ya. Baiklah. Dan ini juga penting pelajaran insulin, glukagon, dan diabetes mellitus. Penyakitnya ini banyak sekali. Next. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kalau glukosa itu sedang tinggi, maka hormon yang berperan adalah Insulin. Insulin, insulin. beta Sip. Insulin yang menghasilkan adalah sel? beta pankreas. Ya, insulin itu sel beta pankreas. Dia kan endokrin ya. Kalau namanya endokrin itu berarti dikeluarkannya menuju ke aliran? Aliran darah. Iya, aliran darah ya. Beda dengan enzim. Jadi nanti jangan bingung dengan pelajaran gastro saya. Saya juga gastro. Kalau enzim-enzim pankreas itu ke saluran pencernaan, ke duodenum enzim-enzim itu karena eksokrin. Tetapi kalau pankreas bagian pankreas yang endokrin itu dia ke aliran darah ya. Namanya ke aliran darah artinya dia ke semuanya. Mau ke otak, mau ke jantung, mau ke sel otot, mau ke tulang, ke hati lah, kemana lah. Artinya kalau sudah pakai aliran darah itu bisa ke seluruh sel tubuh kita, ke kulit lah. Nah, jadi insulin itu artinya dia sangat penting. Dia menjangkau area yang kecil-kecil ke seluruh tubuh kita. Mana ada sih aliran tubuh nggak ada darahnya? Nah, jadi kecuali kuku ya. Kuku aja kalau aliran darah terganggu, kuku tuh juga butuh aliran darah ya, nutrisi. Jadi kalau aliran darah terganggu, kuku juga berubah. Nah, oleh karena itu namanya pakai mengalirnya aliran darah, maka dia ke segala tempat yang kecil-kecil. Oke, jadi sangat pentingnya insulin ya untuk menurunkan glukosa darah oleh sel beta pankreas. Hanya sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Nah, untuk gambarnya sudah ada. Kalau yang alfa itu glukagon. Sebaliknya ya, berarti kalau gulanya rendah, siapa yang berperan? Hormon apa? Gula lagi rendah. Glukagon. Iya, kebalikannya glukagon ya. Kalian misalnya olahraga, gulanya rendah, glukagon. Kalian belum sarapan, puasa,
nggak usah khawatir, ada glukagon gitu ya. Nah, itu jadi itu seperti yang di slide saya. Kalau digestive juice itu yang enzim itu masuknya ke duodenum, tok, entil, nggak kemana-mana. Tapi kalau endokrin dia menyebar ke seluruh tubuh. Ada glukagon, insulin, amilin, somatostatin. Somatostatin itu tadi sudah diajar dokter Nia mestinya ya, somatostatin. Terus pankreatik polipeptide. Tapi yang utama di sini adalah glukagon dan insulin. Yang cuma dalam warna-warni itu, warna-warna tertentu. Next. Silakan selanjutnya. Nah, hormon insulin. Jadi kita makan karbo, ya kan? Jadi kalau orang yang mau diet karena obesitas, karena ingin langsing, karena eh, diabetes atau karena ingin sehat ya, sebaiknya memang mengurangi karbo. Oke. Diet tinggi karbohidrat nanti kan menjadi glukosa ya kan di dalam tubuh kita. Nah, glukosa itu karena dia ada glukosa, karbo, maka insulin akan mengeluarkan pankreas, sel beta pankreas akan mengeluarkan insulin. Insulin nanti akan bekerja di sel otot, sel liver dan juga sel lemak. Nah, lemak itu kan ada di mana-mana. Otot juga ada di mana-mana, liver juga. Nah, itulah saya bilang, liver ya di liver ya. Kalau otot kan di mana-mana, lemak juga. Nah, oleh karena itu, si insulin itu keluar ke seluruh tubuh aliran darah, lalu menuju ke organ-organ target ini. Untuk apa? Dia akan memasukkan glukosa, disimpan menjadi glikogen. Di dalam otot, di dalam liver, dia berubah menjadi energi yang tersimpan, disimpan, ditabung ya, di liver dan juga di otot. Nah, kalau kebanyakan glukosanya banyak sampai nggak muat, ototnya nggak muat, livernya nggak muat, ya terpaksa disimpan dalam bentuk lemak. Di mana? Di sel lemak. Jadi kalau kalian makan karbo banyak-banyak, minuman manis, kue-kue manis, terus apalagi nasi ya, karbo-karbo itu nanti akan bisa menjadi lemak kalau berlebihan. Kalau nggak muat, ototnya nggak muat, livernya nggak muat, maka jadi lemak. Nah, sebab itu kalau kalian lihat gambar ini aja, berarti kita supaya glukosanya normal, kita butuh insulin, sel beta pankreas yang sehat, terus penampungannya juga sehat. Oleh karena itu, kalau adik-adik itu mau makan karbo, nggak mau jadi lemak, ya kan? Pengen makan karbo tapi nggak mau gampang gendut, nggak mudah gendut, ya udah kalian harus memperbesar otot kalian ya dengan olahraga beban, sepedaan ya, memperbesar otot supaya mampu ototnya tambah besar, mampu menampung glikogen sebanyak-banyaknya. Makin besar juga penyimpanan glikogen ya. Oke, jadi nggak mudah jadi lemak gitu ya. Oke, next. Nah, insulin itu nggak cuma kerja aja, Dek. Dia kan hormon. Namanya hormon butuh apa? Kalau mau bekerja butuh apa, Dik? Hormon. Butuh apa? Butuh reseptor. Butuh reseptor ya. Dia itu nggak sekedar, oh ada insulin, oke, bisa masuk glukosa. Enggak. Enzim itu mungkin sudah diajar di biokimia. Dia adalah kunci, maka kita perlu gemboknya. Kita perlu gembok rumah kuncinya. Nah, rumah kuncinya itu adalah reseptor. Nah, itu cocok ya. Kalian punya kunci rumahmu. Dibuka rumah temenmu, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya sifatnya kunci dan anak gembok itu spesifik. Sama.
insulin itu ya punya reseptornya sendiri. Nah, nggak bisa misalnya growth hormone misalnya ke pintu reseptor insulin nggak bisa. Dia harus punya masing-masing ya. Itu adalah prinsip enzim di pelajaran biokimia, adalah kunci dan gemboknya. Jadi reseptor insulin sekarang sudah ya, organ targetnya liver, hati, liver, otot skeletal, dan lemak itu organ target. Nah, sekarang rumahnya ya kan, rumahnya gudangnya gula, gudangnya lemak. Nah, sekarang kalau kuncinya apa? Kuncinya tadi insulin lah, gemboknya adalah reseptor. Kita sekarang pelajari reseptor. Oke, kalian lihat di situ. Di situ reseptor insulin ada alfa, ada beta. Nah, ketika insulin itu sudah nempel di rantai yang alfa, ya, rantai alfa kan melayang-layang ya, melayang dari sel membran, tapi mereka terikat, satu sama lain terikat ya, sama beta terikat. Beta itu yang tenggelam di dalam membran sel. Terus sekali insulin itu nempel dengan reseptor, maka akan terjadi aktivasi tirosin kinase, insulin reseptor substrat. Akhirnya akan terjadi munculnya glukos transport. Glukos transport itu akan muncul ke membran sel yang ada panah titik-titik itu. Nah, panah titik-titik itu, maka glukosa akan bisa masuk karena glukos transportnya itu sudah muncul. Tadinya dia tenggelam, glukos transport itu. Oke, sudah muncul ke permukaan membran, kemudian glukosa bisa masuk ke dalam. Selain itu, apalagi akan terjadi aktivasi sintesis protein, sintesis lemak, sintesis glikogen, dan ekspresi gen-gen untuk pertumbuhan. Nah, jadi ketika ada adik-adik, anak-anak yang tidak punya insulin ya, diabetes tipe 1 misalnya sejak kecil, maka dia akan mengalami gangguan pertumbuhan. Oke, orangnya juga kurus karena glukosa nggak bisa masuk, nggak bisa jadi lemak, nggak bisa protein, nggak bisa glikogen. Nah, jadi sekarang kalau kita mau normal, mau proses itu terjadi dengan normal, insulinnya harus cukup, terus reseptornya harus sehat, harus baik ya. Terus penyimpanannya skeletalnya cukup, ototnya, kemudian lemaknya juga sehat, bisa menampung, levernya juga luas ya. Nah, sehingga kita bisa optimal ini penyerapan glukosa menjadi optimal, gula menjadi tidak tinggi alias normal. Butuh pankreas yang sehat, butuh reseptor yang sehat, dan organ-organ yang sehat. Next, silahkan. Nah, ini sudah ya. Jadi kalau sekali berikatan insulinnya, maka terjadi aktivasi di bawah-bawahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau insulin itu jumlahnya sedikit, namanya diabetes tipe berapa? Kalau insulinnya sedikit atau nggak ada, nol, sedikit banget. Diabetes tipe? Satu. Ya, sip, tipe 1 ya. Tipe 1. Nah, berarti kan sel beta pankreasnya hancur ya toh. Bisa karena autoimun, bisa karena hancur karena obat-obatan, bisa karena virus ya yang merusak sel beta pankreas. Sedangkan kalau ini reseptornya yang error, gemboknya yang rusak, yang misalnya karaten ya, kena lemak-lemak akhirnya nggak berfungsi normal. Misalnya nih, IRS itu insulin reseptor substratnya nggak normal, error ya. Terus reseptornya juga rusak. Nah, berarti kan sama aja. Maka itu namanya resistensi insulin. Nah, itu diabetes tipe berapa? Tipe 2. Tipe 2. Kalau tipe 2 yang terjadi adalah resisten terhadap insulin. Jadi reseptornya yang resisten. Paham sampai sini? Halo, paham nggak? Paham, dokter. Ya. Nah, oke, jadi kalau
maka saya langsung nyinggung diabetes ya di sini. Maka pentingnya kalian menyimak kuliah saya karena langsung. Oke. Jadi tadi kan kalau reseptornya itu tadi error. Nah, reseptornya error sehingga insulin tuh nggak bisa nggak bisa mengaktifkan reseptor karena resisten. Nah, sehingga ada kompensasi. Kompensasinya apa? Maka eh, akan terjadi pengeluaran insulin yang berlebihan. Insulinnya jadi naik jumlahnya atau hiperinsulinemia. Paham sampai sini? Nah, hiperinsulinemia itu kenapa? Karena insulinnya berlebihan sebagai kompensasi terhadap reseptor insulin yang resisten. Paham nggak, Dik? Bingung nggak? Tidak. Tidak ya? Oke. Jadi sekalian saya menjelaskan diabetes. Nah, maka diabetes tipe 1 itu ciri-cirinya insulinnya anjlok 0. Tetapi kalau diabetes tipe 2 itu insulin bisa jadi berlebihan. Paham sampai sini? Paham, Dok. Ya, wis. Next, lanjut. Ini sudah ya, jadi efek-efeknya apa? Di situ ada efek yang cepat dalam hitungan detik, di mana glukosa transporter akan muncul ke permukaan sel, ya, sudah muncul ke permukaan sel itu yang warna garis putus-putus. Lalu efek yang lambat, di mana meningkatkan aktivitas enzim-enzim intrasel. Untuk apa? Enzim-enzim intrasel itu untuk sintesis protein, sintesis lemak, dan sintesis glikogen. Yang terakhir adalah efek yang lebih lama di mana akan terjadi peningkatan transkripsi dan translasi untuk pertumbuhan ya, untuk growth and ekspresi gen. Oke, jadi kalau orang kurang insulinnya itu sejak kecil, maka bisa terjadi gangguan pertumbuhan, tumbuh kembang. Tapi kalau dewasa kan enggak ya, karena dewasa kan sudah tumbuh kembangnya sudah berhenti. Oke, sedangkan kalau sejak anak-anak bisa jadi gangguan pertumbuhan. Next. Nah, ini apa metabolisme terhadap karbohidrat tadi akan memasukkan glukosa sehingga glukosa menjadi glikogen. Terus, nah itu resting muscle. Itu ada kata-kata resting muscle, otot yang sedang istirahat. Rest kan istirahat. Yang saat istirahat itu lebih sering menggunakan asam lemak sebagai energi. Kenapa? Asam lemak itu kan lemak ya. Nah, membran sel kita kan juga lemak. Lemak ketemu lemak kan bersatu. Jadi, kalau asam lemak itu tinggal nembus-nembus saja ke dalam otot. Nah, beda dengan glukosa. Glukosa masuk ke dalam otot butuh insulin tadi. Tetapi kalau lemak tinggal menembus saja. Oke, resting muscle itu hanya sedikit tembus terhadap glukosa. Kecuali pada kondisi olahraga sedang dan berat, maka akan terjadi ekspresi GLUT4 secara langsung. GLUT4 itu adalah glucose transporter. Jadi kalau sedang olahraga berat, glucose transporter itu langsung muncul, nggak butuh insulin. Oke, yang kedua, beberapa jam setelah makan, ada insulin yang dihasilkan. Nah, insulin akan membuat glucose transporternya muncul di permukaan sehingga glukosanya masuk. Jadi pada kondisi istirahat, otot lebih cenderung menggunakan lemak, sedangkan pada saat olahraga baru menggunakan glukosa. Kemudian pada saat setelah makan, karena ada insulin yang naik, juga menggunakan glukosa otot kita. Next. Insulin akan menyimpan glikogen di dalam otot. Oke, setelah makan itu ya glukosa di dalam gambar kotak itu glukosa akan dirubah menjadi glukosa 6-fosfat lalu dirubah menjadi glukosa 1-fosfat lalu menjadi glikogen disimpan. Proses itu namanya apa, Dek? Proses biokimia itu glukosa menjadi glikogen namanya
Apa istilah biokim? Glukosa menjadi glikogen. Apa? Glycogenesis. Betul. Sip. Oke ya. Nah, betul. Jadi glikogenesis itu tadi membutuhkan insulin. Nah, kemudian juga tidak cuma di otot ya, di poin C itu juga terjadi di liver. Mau nyimpen di liver tadi sudah ada gambar-gambarnya tadi ya, ada otot, ada liver, ada lemak. Nah, semua membutuhkan insulin. Next. Nah, bagaimana di antara waktu makan? Di antara waktu makan ini maksudnya kalian sedang puasa maksudnya ya, Dik ya. Nah, misalnya makan pertama itu adalah makan pagi, sarapan. Nah, kemudian makan selanjutnya itu makan siang jam 2. Nah, di antara itu kalian nggak ngemil sama sekali. Berarti kan kalian glukosanya sedang rendah, sedang turun. Nah, glukosa sedang turun. Next, diklik dulu. Glukosanya turun kan? Nggak ada glukosa. Next. Nah, insulin otomatis juga nggak ada. Tadi hormonnya, tadi sudah pinter, hormon glukagon. Glukagon dihasilkan oleh sel apa tadi? Sel apa? Sel alfa. Oke. Next. Klik. Nah, oke, stop dulu. Nah, ketika kalian sedang membutuhkan glukosa, misalnya sekarang belum makan, maka liver, next. Glikogen yang ada di liver akan mengalami fosforilase, lepas fosfatnya ya. Next. Menjadi glukosa fosfat. Next. Lalu ada enzim glukos fosfatase. Next. Lepaslah fosfatnya menjadi glukosa. Nah, glukosanya tinggi deh. Nah, ini hormon yang berperan adalah glukagon. Next. Nah, ketika glukosanya banyak, kalian sedang pesta ya, pesta pernikahan misalnya ya, glukosanya banyak. Next. Next, terus, Dek. Nah, glukosa akan dirubah menjadi glikogen. Sisanya, kelebihan glukosa akan menjadi trigliserida disimpan di dalam lemak. Nah, ya oleh karena itu kalau trigliseridanya itu tinggi dari pemeriksaan laboratorium, trigliserida tinggi, oh itu sumbernya dari karbo, dari manis-manis. Oke, kan ada pemeriksaan lab itu ada trigliserida. Nah, sehingga jadilah lemak. Next. Nah, bagaimana dengan otak? Kalau otak itu beda. Nah, otak itu kita tidak membutuhkan insulin. Sumber energi satu-satunya di otak adalah glukosa, maka sel otak itu sangat mudah tembus terhadap glukosa. Sel otak dapat menggunakan glukosa tanpa insulin, sehingga kadar gula, karena otak kita, saraf kita itu sangat tergantung terhadap gula, oleh karena itu glukosa itu selalu dipertahankan di atas 50. Ya, di atas 50. Kalau sampai kurang dari itu, maka muncul gejala-gejala hipoglikemia. Hipoglikemia itu apa sih, Dek? Kekurangan gula darah. Ya, kadar gula darah turun rendah ya, namanya hipo. Kalau ketinggian namanya tinggi gula namanya, tinggi gula darah namanya hiperglikemia. Hiperglikemia. Oke, sip. Nah, kalau rendah kurang dari 50 muncul gejala-gejala hipoglikemia, contohnya kalian derdek ya, keringat dingin,
Kalau ekstrim sampai otaknya benar-benar kekurangan, bisa sampai nggak sadar, pingsan, koma. Next. Bagaimana terhadap metabolisme lemak? Tadi ketika glukosa tinggi, next, akan disimpan menjadi glikogen, tapi hanya 6%. Sisanya akan dirubah menjadi asam lemak dan trigliserida. Asam lemak bebas itu kan FFA itu adalah free fatty acid. Nah, free fatty acid glikogen kalau glikogen sudah pas, sudah cukup, maka glukosa akan dirubah menjadi free fatty acid, lalu bersama gliserol akan menjadi trigliserida. Nah, mereka semua akan menyebabkan fatty liver atau perlemakan hati. Oke, next. Defisiensi insulin. Nah, ini ceritanya ketika gambar itu ya, gambar 79.5 itu menceritakan tentang pankreasnya diambil pada tikus. Jadi tikusnya yang grafik paling kiri itu kontrol, tikus yang kontrol, sedangkan yang kanan, sebelah kanan itu depancreatize, itu di mana tikusnya diambil pankreasnya. Ketika pankreas diambil, kalian lihat glukosa darah langsung naik, wing, yang merah. Kemudian free fatty acids naik. Asam asetoasetat naik juga. Nah, gara-gara insulinnya nggak ada. Insulin nggak ada, maka glukosa tetap tinggi. Kemudian asam lemak bebas akan pecah ya, lemak-lemak akan lepas-lepas. Kemudian menjadi asam lemak darah itu naik. Fatty acids, free fatty acids yang ada di darah naik. Kemudian asam lemak juga akan berubah menjadi benda keton. Apa benda keton di situ adalah acetoacetic acid. Itu adalah benda keton. Dari mana? Dari lemak. Oke. Sebentar sebelum ya, balik dulu. Nah, di situ ketika kekurangan insulin, maka akan terjadi peningkatan aktivasi enzim hormon sensitif lipase. Itu ada di lemak ya, Dek ya, di jaringan lemak. Maka HSL, hormon sensitif lipase aktif. Nah, kemudian dia akan memecah trigliserida menjadi free fatty acid. Nah, akhirnya lepaslah free fatty acid itu di dalam darah. Kemudian di poin selanjutnya, fatty acid di liver akan berubah menjadi fosfolipid dan kolesterol sehingga akan menyebabkan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini komplikasi berarti ya, komplikasi dari diabetes ketika kekurangan insulin. Oke, yang selanjutnya maka fatty acid kemudian nggak cuma berubah menjadi kolesterol lalu jadi aterosklerosis menyumbat pembuluh darah, tetapi dia juga akan berubah menjadi asam asetoasetat. Itu adalah benda keton. Benda keton itu salah satunya adalah asam asetoasetat. Nah, kemudian karena dia sifatnya asam, maka namanya terjadi ketoasidosis. Di tubuh mengalami asam ya, pH-nya menjadi asam, tubuh kita pH-nya normal. Tetapi kalau kebanyakan asam menjadi asidosis. Karena asidosisnya disebabkan oleh keton, maka disebut ketoasidosis. Keton tadi dari mana? Dari asam lemak. Asam lemak bebas. Asam lemak itu dari mana? Dari kekurangan insulin. Paham nggak sampai sini? Atau ada pertanyaan yang kurang dipahami, silakan. Karena ini penting ya, Dek ya. Penyakitnya banyak, trennya selalu meningkat, jadi tolong dipahami. Ada pertanyaan sampai sini?
Nah, jadi kalau ditanya apa sih komplikasi dari slide ini ya, komplikasi dari diabetes. Pokoknya yang kekurangan insulin ya. Defisiensi insulin kan ada, nanti ada tipe 1, tipe 2 itu sama-sama kurang. Tapi ada yang kurang absolut, ada yang kurangnya relatif. Nah, intinya kalau defisiensi insulin maka apa yang terjadi? Glukosanya naik, lemak darahnya naik, benda ketonnya itu naik sehingga bisa terjadi ketoasidosis dan bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Oke, ini ditanyai paham nggak? Jawab, ditanyai ada pertanyaan juga nggak jawab. Jadi sebenarnya gimana ini? Insya Allah paham dokter. Sudah? Oke ya. Next. Nah, terus efeknya terhadap protein. Nah, sama seperti gula ya. Dengan adanya insulin maka juga akan meningkatkan asam amino masuk ke dalam sel. Jadi asam amino masuk sel, gula masuk sel itu butuh insulin. Insulin juga meningkatkan translasi dan transkripsi untuk pembentukan protein yang baru. Lalu insulin meningkatkan transkripsi, sudah. Insulin juga menghambat pemecahan protein. Pemecahan protein. Terus slide sebelumnya coba. Slide sebelumnya. Nah, kalau yang poin atas itu ketika tidak ada insulin, maka akan terjadi pemecahan lemak. Insulin nggak ada, lemaknya pecah. Insulin nggak ada, protein juga pecah. Oke, next. Nah, bukan sebelumnya. Nah, sehingga efek terhadap metabolisme protein, maka insulin menghambat pemecahan protein. Kalau lemak, ya insulin juga menghambat pemecahan lemak. Namanya apa sih? Pemecahan protein itu istilahnya apa? Istilah biokimia. Gluconeogenesis. Pemecahan protein. Kalau pemecahan lemak, pemecahan protein itu namanya proteolisis. Proteolisis tuh. Iya, proteolisis ya. Kalau pemecahan lemak namanya Lipolisis. lipolisis. Sehingga insulin itu menghambat proteolisis dan menghambat lipolisis. Sehingga justru adanya insulin itu memicu penyimpanan protein, penyimpanan lemak. Gitu ya, dengan adanya insulin. Kalau nggak ada insulin, maka terjadi sebaliknya adalah pemecahan, proteolisis dan lipolisis. Kemudian yang terakhir, nah ini gluconeogenesis, baru ngomong gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa baru ya. Dari mana? Dari sumber-sumber baru. Glukosa kan sumbernya ya karbo ya toh, ya karbohidrat, ya glukosa itu kan jadi glukosa. Tetapi namanya gluconeogenesis itu adalah glukosanya tapi dari asam amino, dari asam lemak gitu. Ya, makanya gluconeogenesis adalah genesis kan pembentukan glukosa dari sumber yang baru. Baru itu dari mana? Dari asam amino dan dari lemak. Nah, oke, jadi insulin kan intinya insulin itu kan menurunkan glukosa, ya toh, menurunkan glukosa. Kalau gluconeogenesis itu meningkatkan glukosa apa menurunkan glukosa? Proses gluconeogenesis itu menghasilkan glukosa apa menurunkan glukosa? Ayo saya tanya. Menghasilkan glukosa. Iya, menghasilkan glukosa. Berarti gluconeogenesis itu tidak dipicu oleh insulin. Insulin justru menekan gluconeogenesis. Paham sampai sini? Paham dokter.
Paham ya? Jadi segala sesuatu yang meningkatkan glukosa itu pasti bukan insulin. Itu dulu. Meningkatkan meningkatkan asam amino, meningkatkan lemak darah, meningkatkan asam amino darah, meningkatkan glukosa itu pasti bukan insulin, tetapi sebaliknya itu adalah glukagon. Oke? Jadi kalau ada insulin itu turun semua. Glukosanya masuk, asam aminonya masuk, lemaknya juga masuk. Oke? Genesis, genesis, genesis. Tetapi bukan gluconeogenesis ya, karena gluconeogenesis itu justru membentuk glukosa. Paham sampai sini ya? Jadi adik-adik harus memahami istilah biokimianya itu paham dulu ya. Apa itu lipolisis, lipogenesis, genesis artinya membentuk lemak. Proteogenesis itu membentuk lemak. Kalau membentuk simpanan lemak, simpanan protein, simpanan glukosa itu adalah insulin. Oke, tapi kalau memecah dan menyebarkan di darah itu bukan insulin, itu justru dihambat sama insulin. Gluconeogenesis juga dihambat. Paham sampai sini adik-adik? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang dibingungkan? Silakan, Dek. Karena ini penting ya. Saya ulang-ulang karena ini krusial. Ini adalah dasar. Silakan, ada pertanyaan? Misi dokter izin tanya, Ya. ini kembali ke slide yang efek stimulasi insulin dokter. Mm-mm. Itu kenapa glukosa transportnya itu bisa naik ke sel membran? Apakah dibantu sesuatu makanya dia bisa naik ke permukaan? Oke. Oke, sip ya. Jadi emang harus bertanya. Intinya sekali lagi, insulin adalah efeknya memasukkan, ya. Nah, memasukkan glukosa itu nggak nggak gampang ya, nggak segampang itu. Dia itu membutuhkan glukos transporter, yaitu yang tadi namanya GLUT4. Ada lagi GLUT1, GLUT2, GLUT3 ya istilahnya. Kalau GLUT4, GLUT4 itu yang ada di otot kita itu GLUT4. Nah, kenapa bisa naik? Ya karena dia diaktifasi oleh sebelum-sebelumnya, Dik. Itu urutan ya. Insulin ketemu reseptornya dulu, ketemu gemboknya dulu ya kuncinya. Terus ada aktivasi tirosin kinase, enzim-enzim di dalam itu. Kemudian ada aktivasi IRS. Ya, insulin reseptor substrat. Kemudian baru menuju ke glucose transport. Terus dia akan muncul otomatis ke atas. Itu semua proses intrasel ya. Oke, kalau kenapa-kenapa ya sebelum-sebelumnya karena IRS-nya aktif, karena tirosin kinase aktif, karena reseptornya bagus, karena insulinnya ada. Nah, kalau salah satu itu error ya, Dek ya. Reseptornya rusak, tirosin kinasenya error, IRS-nya error, bahkan GLUT4-nya sendiri error, glukos transporternya. Ya sudah, itulah yang namanya resistensi insulin. Paham sampai sini? Paham dokter. Terima kasih Oke. dokter. Ya, jadi dia tugasnya insulin itu adalah menurunkan glukosa darah, lemak darah, protein asam amino darah turun. Oke, tapi jangan kebalik, genesis terus gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu justru meningkatkan glukosa. Berarti bukan insulin. Insulin justru menghambat gluconeogenesis. Oke, paham sampai sini ya, adik-adik? Ada pertanyaan lagi, silakan. Permisi dokter izin bertanya. Ya, Berarti
yang bertugas untuk yang menurunkan glukosa itu hanya insulin, begitu dokter. Sisanya itu Betul sekali. baik. Makanya ketika seseorang itu terganggu insulinnya, entah tipe 1 tadi ya, ada 2 tipe secara umum, tipe 1 yang memang pankreasnya rusak, atau tipe 2 yang karena resistensi insulin ya sudah tidak ada penolong yang lainnya. Oke, kecuali mundur lagi. Slide mundur. Mundur adik-adik sebentar. Mundur lagi. Mundur. Mundur lagi. Mundur. Stop. Nah, maju lagi. Maju. Nah, ini ya. Ketika sedang olahraga, nomor 1 titik itu. Olahraga yang sedang hingga berat, maka dengan kontraksi otot akan otomatis meningkatkan ekspresi GLUT4, nggak pakai insulin. Jadi kalau ditanya apakah cuma insulin saja yang menurunkan glukosa, enggak, berarti ada lagi olahraga yang menurunkan glukosa. Oke, bisa diterima? Bisa dokter, terima Nah, kasih. sebaliknya, habis ini kan kita bahas glukagon. Kondisi yang sebaliknya, Dek, ketika tubuh kita itu butuh gula, kita nggak makan ya, kehabisan gulanya habis, glukosanya, maka banyak sekali yang membantu hormonnya. Ada glukagon, ada epinefrin, ada growth hormone, ya, ada kortisol, 4 hormonnya yang meningkatkan glukosa. Paham sampai sini? Nanti ya, nanti. Ini kan tujuannya adalah menurunkan glukosa. Cuma insulin dan olahraga. Sebaliknya, ketika kita membutuhkan gula, tubuh kita itu kekurangan gula, maka hormon-hormonnya itu banyak sekali. Ya, ada glukagon, ada epinefrin ketika hormon simpatis ya, epinefrin itu. Kemudian ada kortisol, itu juga hormon stres. Tadi sudah dibahas Dokter Nia, kortisol. Yang terakhir adalah growth hormone, hormon pertumbuhan. Itu juga sudah dibahas Dokter Nia. Ada 4 untuk meningkatkan glukosa. Oke, bisa diterima nggak sebentar yang sedikit tadi? Bisa dokter, insya Allah. Oke, silakan next. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ini sih bertanya dok, Ya, kan berarti ini insulin tidak hanya menguptake glukosa, tapi juga mengurangi free fatty acid sama ya, karena lemak. dia sifatnya membangun ya, menyimpan protein, menyimpan lemak. Lipogenesis dan lipogenesis dan proteogenesis. Ya. Terus apa, Dek? Jadi kan tadi kan sempat dijelaskan kalau protein itu kan jika tidak ada hasil itu kan akan pecah ya dok ya. Iya, akan lisis. Oke, terus? Jadi nanti jika pe- jika pecah itu apakah bisa di metabolisme oleh sel mungkin karena Maksudnya, tadi putus-putus. Ketika insulin itu tidak ada, maka terjadi pemecahan lipolisis dan proteolisis. Terus pertanyaannya, ya, kan kalau tadi sudah kan pecah, ya, kalau sudah pecah itu apa berarti sel itu mungkin tidak akan bisa memetabolisme karena kan dia butuh asam amino kan protein jika oh pecah ya, itu jadi asam amino gitu. iya betul. Jadi kan dia menyimpan protein ya, sel itu menyimpan lemak, menyimpan protein. Kemudian ketika sudah pecah ya sudah, dia tidak mendapatkan protein, kurang ya, proteinnya habis, lemaknya juga habis begitu. Kalau masalah metabolisme ya sekali lagi butuh insulin.
untuk metabolisme selanjutnya. Butuh insulin lagi, misalnya sudah dikasih insulin, suntik insulin, dan seterusnya. Dikasih obat-obatan, begitu, Dek. Pokoknya sampai insulin itu ada lagi. Atau kalau hormon ya, kalau reseptor berarti sampai reseptornya sehat kembali dengan obat-obatan. Jadi nanti adik-adik farmasi, obat-obat itu ada dua. Ada obat yang tujuannya meningkatkan insulin, ya, meningkatkan hormon insulin, dan ada obat yang meningkatkan sensitivitas insulin. Gitu. Bisa dipahami, Dek? Bisa tuh, bisa. Terima Ya, kasih. jadi kalau itu semua sehat, insulinnya sehat jumlahnya, terus reseptornya sehat juga, maka normal lagi, glukosanya metabolisme normal, memasukkan asam amino normal, lemak juga bisa normal lagi metabolisme selanjutnya, memasukkan uptake dan selanjutnya. Paham sampai sini ya? Oke. Untuk itulah butuh pendekatan obat ya, butuh terapi obat. Oke, di next silakan. Sampai kalau ada pertanyaan lagi ya. Sebentar ini kejauhan ini, mundur lagi. Nah, next. Ya, yang ini. Nah, tadi kan sudah disinggung ya untuk pertumbuhan. Jadi insulin itu ternyata juga kita perlukan untuk tumbuh kembang. Nah, di situ kalau grafik itu ketika tikus mulai dari yang paling kiri, tikusnya tuh normal, tetapi kemudian tumbuh ya, garis merah itu kan kalian lihat tumbuh naik ke atas. Selama hitungan hari dia tumbuh, tetapi ketika pankreasnya diambil, hipofisisnya diambil, depankreatize dan hipofisektomize, maka kan growth hormonnya hilang. Pankreasnya hilang juga. Nah, kemudian diganti kasih injeksi growth hormon tok entil. Ternyata pertumbuhannya kurang. Kemudian ganti, hari selanjutnya cuma diinjeksi insulin saja, pertumbuhannya juga kurang. Tetapi kalau dua-duanya yang paling kanan, ketika disuntik insulin dan suntik growth hormone, itu akhirnya tumbuh kembangnya menjadi maksimal, optimal. Sehingga efek insulin itu bersama-sama dengan growth hormone akan memicu pertumbuhan, tumbuh kembang. Nah, itu menjawab pertanyaan adik tadi ya. Jadi insulin itu dibutuhkan untuk memasukkan sel dan untuk transkripsi, translasi dari protein-protein yang baru untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau nggak ada insulin ya sudah, nggak bisa masuk asam amino, nggak masuk. Terus yang terjadi malah sebaliknya, pemecahan, lisis ya. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi kan insulin dihasilkan oleh sel apa tadi? Beta pankreas tuh. Beta pankreas, ya kan? Nah, ini ceritanya. Gambar ini menunjukkan bagaimana dikeluarkan oleh pankreas. Berarti obat-obatan yang memicu pengeluaran insulin, contohnya glibenclamid, glimepirid, ya, sulfonylurea. Maka bagaimana mekanisme dia mencontek ini, prinsip ini, ya? Dari kalau glukosa darah itu tinggi, maka glukosanya masuk melalui GLUT2. Glukos transporter 2 itu yang khusus di sel beta pankreas. Glukosanya masuk dirubah menjadi fosfat, glukosa 6 fosfat, lalu dirubah menjadi ATP. ATP akan memicu penutupan kalium, channel kalium, sehingga kalium tidak bisa keluar. Kalium akan tinggi di dalam sel, ya, sehingga terjadi depolarisasi. Itu pelajaran aksi potensial. Kemudian kalau sudah depolarisasi akan membuka channel kalsium. Kalsium masuk sel, lalu kalsium akan meliputi vesikel-vesikel yang berisi insulin. Kemudian vesikel-vesikel tadi akan menuju ke membran sel di bagian dalam, kemudian membran sel akan mengeluarkan vesikel-vesikel itu, isinya insulin. Jadi nanti kalian pelajari di farmako bahwa inilah mekanisme kerjanya obat yang meningkatkan insulin, sekresi insulin. Next. CC.
Stop dulu. Berarti kalau tipe 1 kan pankreasnya hancur, ya apa enggak? Beta pankreasnya kan rusak. Berarti butuh obat-obatan ini enggak? Tipe 1 butuh obat-obatan memicu insulin enggak? Enggak butuh, dokter. Enggak butuh ya kan karena selnya udah rusak. Jadi enggak dipicu, enggak dikasih apa-apa ya. Dia cuma suntik insulin tok dari luar kalau tipe 1. Next. Nih ya, jadi apa sih yang memicu sekresi insulin? Kita yang gampang-gampang aja ya. Ada glukosa, ada asam lemak, dan asam amino. Itu semua meningkatkan insulin. Sebaliknya, apa yang menurunkan sekresi insulin? Yaitu kalau ya yang turun apa ya? Kalau sedang puasa, fasting, dan ketika kita glukosanya rendah. Glukosa darah rendah, insulinnya nggak keluar. Next. Ini nggak usah ya, ini tuh maksudnya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu ketika kita makan, kan kita normalnya 0 dulu. Yang paling kiri, insulin ya, insulin grafik yang paling kiri. Itu kan rendah insulinnya. Kemudian ketika kita makan pada menit ke-0, itu kan ada menit min 10, ada menit 0. Nah, ketika kita makan pada menit 10, menit 0, itu insulinnya langsung naik, wing gitu. Kemudian turun. Kemudian sekian menit, baru menit ke-20 naik lagi. Nah, makanya ketika kita sedang tes apa Dek? Tes gula kan ada glukosa puasa. Glukosa darah puasa, kemudian ada glukosa darah 2 jam sesudah makan. Tunggu 2 jam baru cek glukosa. Next. Oke. Nah, ini tadi 4 hormon yang saya bilang tadi. 4 hormon itu ada hormon pertumbuhan, hormon kortisol, hormon glukagon, dan hormon epinefrin. Mereka semua itu meningkatkan glukosa pada saat kita puasa. Jadi kalau puasa ya jangan khawatir. Jangan khawatir hipoglikemi karena yang bantu ada 4 hormon. Hormon pertumbuhan, tadi dokter Nia ya. Kemudian kortisol itu nanti saya ajar di adrenal. Terus glukagon habis ini, mundur dulu. Terus epinefrin, mundur. Nah, itu epinefrin itu juga nanti saya ajar. Oke, jadi hari ini yang pertumbuhan aja yang sudah diajar oleh dokter Nia. Mereka meningkatkan glukosa darah. Next. Peran hormon epinefrin. Hormon epinefrin itu sifatnya, ingat ya, kalau mundur lagi, saya tanya lagi lah. 4 hormon ini dia meningkatkan glukosa apa menurunkan glukosa darah? Meningkatkan. Oke, sip, mantap, meningkatkan. Maju lagi. Jadi peran hormon epinefrin, itu ya, bahas satu-satu. Maka dia akan glikogenolisis, memecah glikogen. Glikogen kalau pecah jadilah glukosa di dalam darah. Kemudian epinefrin akan meningkatkan aktivasi hormon sensitif lipase. Tadi kalau hormon sensitif lipasenya naik, maka terjadi pemecahan lemak. Pokoknya 4 hormon tadi pecah gitu ya. Lemaknya pecah. Jadilah asam lemak bebas meningkat. Oke. Terus maka pada saat epinefrin itu kan hormon saraf simpatis apa parasimpatis? Epinefrin Simpatis. ya, itu pelajaran dokter titis ya. Ketika kita tegang, cemas, stres ya, itu kan simpatis. Nah, itulah epinefrin akan naik. Epinefrin naik meningkatkan glukosa. Meningkatkan glukosa dan meningkatkan pemecahan lemak. Maka ketika orang sedang stres, itu kan kurus ya, gampang kurus. Ternyata hormon epinefrin itu meningkatkan pemecahan lemak.
Oke, orang stres. Nah, lemaknya pecah, glukosanya meningkat. Nah, dan dengan epinefrin lebih meningkatkan pemakaian lemak. Wes, intinya pokoknya dengan epinefrin gulanya tinggi, ya saat stres gulanya tinggi, lemaknya juga ikut lisis. Jadi orangnya kalau ada orang yang stres mudah kurus. Oke, tapi nggak usah stres ya, Dek ya. Yang sehat-sehat saja. Next. Oke, glikagon. Segala sesuatu yang meningkatkan glukosa. Apa itu? Memicu glikogenolysis, memicu gluconeogenesis, menghambat penyimpanan lemak. Ya, lemaknya makanya naik. Terus memicu kadar glukosa naik. Dan efek lain-lain sebagainya. Intinya ya, meningkatkan gula, meningkatkan lemak. Sama kayak epinefrin. Next. Bagaimana regulasi dari glukagon? Nah, itu kalau kita sedang nggak makan, misalnya adik-adik sekarang puasa Senin Kemis, belum makan, ya, maka glukagonnya naik. Ditambah stres, ya, stres mau ujian, epinefrin naik, ya toh? Oke. Nah, ketika kemudian ya kadar glukosanya itu sudah naik, oke, glukosanya udah naik, maka yang terjadi homeostasis, prinsip umpan balik negatif. Ketika glukosa itu sudah naik, maka umpan balik negatif glukagon akan turun. Bisa dipahami? Iya, dokter. Saya. Jadi ketika masih ingat nggak sih homeostasis kemarin? Masih, dokter. Umpan balik negatif ya. Oke, jadi sudah 1 jam saya mengajar tentang insulin saja. Kemudian selanjutnya kita geser ke glukagon. Oke, ini coba mundur. Nah, asam amino darah meningkat, ya. Halo, bisa dipahami? Mohon maaf, dokter, tadi suaranya tidak ada. Oh ya. Kalau glukosanya, gini aja wis. Kalau glukosanya tinggi, maka yang naik hormon apa? Insulin Insulin. Glukagonnya bagaimana? dihambat. Dihambat. Oke, kalau glukosanya turun, yang naik hormon Glukagon. 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 Apalagi tadi? Ada 4. Epinefrin. Epinefrin, terus Apalagi? hormon pertumbuhan, Hormon pertumbuhan dan kortisol. kortisol. Sip, mantap ya. Oke. Kemudian ternyata yang paling bawah itu olahraga. Ketika olahraga itu terjadi peningkatan glukagon ya.
Iya kan, kan olahraga itu kan kita glukosanya habis ya, glukosanya kan kepake, terus kita kekurangan gula akhirnya. Ya sudah, olahraga meningkatkan glukagon. Kalau glukagon itu ternyata mundur lagi, Dek. Mundur satu. Nah, glukagon itu ternyata meningkat meng eh, glukagon itu dia juga meningkatkan asam amino kan. Oke, ini kurang lengkap ya. Jadi glukagon itu meningkatkan asam lemak bebas dan juga asam amino juga meningkat. Maju lagi. Oke. Nah, terus yang nomor 2 itu, Dek, yang nomor 2 itu adalah peningkatan asam amino di dalam darah. Tadi, kalau asam amino darah naik, hormon apa yang naik, Dek? Asam Insulin. amino insulin ya kan, supaya disimpan ya toh, supaya asam aminonya disimpan. Tapi ternyata nggak cuma insulin loh ya, ternyata asam amino di darah itu naik, glukagon juga ikut naik bersama ya, glukagon naik, insulinnya juga naik. Nah, kenapa demikian? Misalnya nih terjadi ketika kalian diet 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 karbo. Kalian tuh cuma makan lemak dan lemak tok. Makan steak, daging aja ya, steak sapi, steak ayam itu kan protein ya toh, ada lemak, ada protein. Nah, itu apakah kalian punya gula? Nggak ada kan? Cuma lemak-lemak tok yang kalian makan, cuma protein aja yang kalian makan. Nah, kalian kan jadinya rendah gulanya, ya apa enggak? Halo? Iya, Iya. benar. Kan kalian makan daging tok, nggak pakai nasi, gitu loh. Makan daging, nggak pakai kentang, cuma daging tok. Nah, glukagon itu akan naik. Ngapain naik dia? Coba mundur, karena glukagon, nah ini yang ini. Glukagon akan memicu gluconeogenesis. Akan mengubah asam amino dari daging-daging tadi menjadi glukosa, gluconeogenesis. Oleh karena itu, kalian ketika makan tinggi lemak, tinggi protein, tetapi nggak ada karbonnya, nggak ada sama sekali, padahal otak kalian butuh glukosa, ya toh? Nah, glukosanya dari mana? Dari gluconeogenesis. Gluconeogenesis dari mana? Dari glukagon. Jadi intinya kalau kalian makan tinggi protein, itu glukagonnya naik, insulinnya juga naik. Oke, next. Ini sudah, next. Nah, sekarang saatnya ke diabetes mellitus. 10 menit aja karena kita sudah ulang ya tadi ya, sudah ulang-ulang. Diabetes mellitus di mana tidak cuma gula loh ya, tidak cuma karbo, tetapi dia juga terjadi gangguan metabolisme lemak dan protein karena karbo, lemak, dan protein tadi dibantu oleh insulin. Kenapa diabetes mellitus itu? Karena kurang sekresi insulin atau karena terjadi resistensi insulin atau penurunan sensitivitas insulin alias resisten insulinnya. Oke, itu adalah diabetes mellitus. Next. Oke, next aja. Nah, diabetes mellitus itu ada 2 tipe. Tadi kalau tipe 1 itu sudah benar-benar habis insulinnya ya. Nah, makanya namanya adalah absolute defisiensi. Defisiensi yang benar-benar absolut atau mutlak ya, 0 insulinnya. Sedangkan yang nomor 2, tipe 2 adalah non-insulin dependent. Jadi masih ada insulinnya. Masih ada tetapi kurang, tetapi defisiensi. Makanya namanya adalah defisiensi insulin relatif. Insulinnya ada tetapi nggak cukup, defisiensi. Makanya namanya relatif.
atau disebut juga non-insulin dependent. Mundur lagi. Nah, makanya paling bawah, terapi yang paling bawah ya. Terapi kalau tipe 1 itu mutlak insulin suntik saja. Sedangkan yang tipe 2 masih dipakai menurunkan berat badan, masih pakai obat-obatan yang meningkatkan sensitivitas insulin, ada obat-obatan yang meningkatkan sekresi insulin atau sulfonylurea itu, dan bisa jadi disuntik insulin. Terus di situ insulin sensitivitasnya di atasnya terapi ya. Insulin sensitivitas kalau tipe 1 masih normal, kalau tipe 2 sudah menurun sensitivitasnya. Next. Next lagi. Tipe 1 di mana sel betanya rusak, tidak bisa memproduksi insulin sehingga mutlak tergantung dari luar. Makanya namanya insulin dependent, tergantung insulin. Penyebabnya bisa autoimun, bisa tidak diketahui. Nah, kalau insulin itu tidak ada, maka yang terjadi pemecahan, lipolisis, proteolisis, nanti asam lemaknya, asam aminonya ya akan mengalami gluconeogenesis. Gluconeogenesis menghasilkan glukosa, maka terjadi hiperglikemia yang parah. Bisa ratusan, 600, 700, bahkan 1000 gulanya ya. Terus yang bawah, di mana lipolisis dan proteolisis juga akan dirubah, akan mengalami ketogenesis, dirubah menjadi benda keton. Salah satunya tadi acetoacetic acid. Nah, karena asam, maka menjadi ketoasidosis atau tubuhnya menjadi asam karena keton, karena pH, karena benda keton. Dimundur lagi, benda ketonnya kenapa? Enggak. Slide yang sama, benda ketonnya itu terjadi karena terjadi lipolisis dan proteolisis. Kenapa kok pecah-pecah semua ya? Karena nggak ada insulin alias 0. Next. Oke, ini nggak usah ya. Kayaknya tipe 1 itu kurang insulin intinya itu. Habis insulinnya. Next. Tipe 1 silakan diklik-klik. Oke, glukosanya tinggi di dalam pembuluh darah. Tetapi karena tidak punya insulin, ya nggak bisa masuk sel. Oke, akhirnya karena itu glukosanya masuk semua ke dalam ginjal ya. Ininya apa? Airnya H2O itu gara-gara osmosis airnya merembes ke dalam tubulus ginjal sehingga orangnya gampang kencing, poliuri. Terus selnya mengalami starvasi dan dehidrasi. Kelaparan dan dehidrasi, kekurangan cairan karena kelaparan karena gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel. Dehidrasi karena airnya karena osmosis tertarik keluar dari sel. Oke, sehingga orang yang diabetes itu mudah haus terus terasa dehidrasi, lapar terus ya. Kelaparan dan kencing terus ya karena airnya dikeluarkan. Makanya namanya poliuri, polidipsi dan polifagi. Next. Sebaliknya tipe 2 itu adalah gabungan antara gangguan sekresi dan resisten insulin. Bisa paling lebih kuat itu yang resistensinya yang lebih besar atau bisa juga gangguan sekresinya yang lebih besar. Intinya harus dua-duanya gangguan. Next. Ini tipe 1 bedanya ya. Tipe 1 pankreasnya yang kurang, tipe 2 di mana gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel gara-gara resisten. Next. Diklik. Oke, glukosanya tinggi, insulinnya ada. Kalau tipe 2, insulinnya ada. Glukosanya tetapi insulinnya resisten ya, makanya terjadi starvasi dan dehidrasi. Nggak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya glukosa tinggi, masuk ke dalam ginjal, beserta air lebih banyak ke ginjal, sehingga jadi kencing, poliuri. Next. Ini bagaimana cara mengetahui diabetes? Ada urin, ada dari puasa,
ada kadar insulin saat puasa, toleransi glukosa, dan nafas bau keton. Nafasnya asam ya, aseton. Next. 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 Tipe 2, gulanya bisa tinggi sekali gara-gara dehidrasi tadi, air-airnya tertarik keluar ya, tertarik keluar tubuh menjadi kencing, maka terjadilah dehidrasi. Kalau lama-lama parah bisa menjadi shock hipovolemik, kekurangan cairan. Next. Nih ya, asam lemak meningkat tadi ketika kurang insulin, mau tipe 1, tipe 2, sama asam lemak naik, kolesterol naik, fosfolipid darah naik, sehingga terjadi penyumbatan, yaitu aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah. Proteinnya berkurang ya, karena pecah tadi proteolisis, terus glukosa akan masuk ke dalam ginjal, ya harusnya glukosa itu bersih ya, nggak ada di dalam kencing. Nah, berhubung glukosanya terlalu tinggi sehingga kita bisa menemui glukosa di dalam kencing. Kemudian glukosa yang tinggi juga bisa merusak syaraf, namanya neuropati. Next. Oke, sehingga dari penjelasan patofisiologi sebelumnya, maka apa sih gejala-gejala insulin defisiensi? Itu adalah poliuri, terlalu banyak kencing, polidipsi, banyak minum, polifagi, banyak makan, dan astenia, kurang energi. Oke, poliuri, polidipsi, polifagi, kurang energi. Next. Ini tadi sudah, next. Sudah, glukosanya tinggi ya. Nah, ini ada satu lagi HbA1c. HbA1c itu menunjukkan kadar glukosa selama 3 bulan. Karena glukosanya itu bergabung bersama sel darah merah usianya 120 hari atau 4 bulan ya. Maka HbA1c itu menunjukkan kadar glukosa di dalam darah selama 3 bulan. Next. Ini kalau kita habis ya, gulanya habis, maka dilakukan minum air manis. Kalau minum air nggak bisa, air manis nggak bisa karena pingsan, maka dikasih suntikan glukosa. Next. Ini terapi kalau tipe 1 wajib hanya insulin saja terapinya. Kalau tipe 2 masih olahraga dan seterusnya serta dengan obat-obatan dan bisa suntik insulin juga. Next. Oke, selesai untuk glukosa. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Silakan ya, saya tunggu kalau ada pertanyaan. Ini saya tanya. Monggo, ya. Ya, tadi kan dijelaskan jika DM tipe 1 itu kan akan memicu lipolisis sama proteinolisis, Dok. Nah, itu berarti yang Dek. Dek. Ya, kenapa, Dek? Diulang lagi, mohon ya maaf. kan tadi itu kan untuk DM tipe 1 itu kan dia insulinnya tidak ada sehingga akan memicu proteinolisis Tipe sama tipe 1 maksudnya. ya tuh ya. Oh ya, Ya, itu proteolisis, ya. memicu proteolisis sama lipolisis itu berarti yang berperan itu hormon-hormon glukagon dan kawan-kawan itu, Dok. Oh ya, pertanyaannya itu ya. Oke, sip. Jadi begini, kalau tadi kan yang pertamanya kan insulinnya nggak ada, ya toh? Yang apa nggak? Tipe 1. Iya, Dok. Nah, kalau insulin itu tidak ada, itu sudah otomatis, Dek. Otomatis akan terjadi
lepas, lisis, glycogenolisis, lipolisis, dan proteolisis, serta gluconeogenesis. Tambah satu lagi, pembentukan benda keton, ketogenesis. Kan lemak berlebihan dirubah menjadi benda keton. Tadi toh, lisis-lisis yang berlebihan kan akhirnya dirubah menjadi benda keton, ketogenesis, ya kan? Nah, itu perannya karena insulinnya turun, ya, insulinnya turun. Terus pertanyaannya, apakah ada peran glukagon di situ ya, Dik? Ya, Dok. Oke, ada ya. Jadi kalau dari penelitian itu ternyata pada orang yang ini diabetes tipe 1 itu bisa jadi Dek, glukagonnya ikut turun juga bisa. Ya. Jadi yang rusak itu nggak cuma sel penghasil insulin, tetapi glukagon bisa jadi turun juga. Bentar. Jadi nggak ada ya. Pada tipe 1 bisa jadi glukagonnya ikut ini Dek, tidak berperan apa-apa sebenarnya. Jadi murni yang menyebabkan lisis itu dan gluconeogenesis itu adalah dan ketogenesis itu adalah dari tidak adanya insulin. Begitu. Oke, bisa diterima? Ya, mohon maaf, Dok. Izin bertanya kembali. Ini juga Oke. berarti juga berlaku sama tim tipe 2 ya, Dok ya? Iya, tipe 2. Hmm. Nah, jadi ketika apa namanya, Dek, baru jadi glukagon itu keluarnya adalah ketika glukosanya turun, anjlok. Nah, glukagon ikut berperan. Lalu bagaimana dengan yang lain-lain? Kortisol, epinefrin, ya toh? Kortisol dan epinefrin itu keluar di saat stres, di saat simpatisnya aktif. Mereka baru menambah pecah-pecah itu tadi, menambah lisis-lisis lagi ketika stres. Paham sampai sini? Oh, paham, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Oh, mohon maaf, Dok. Mohon maaf. Oh, berarti tetap ada pengaruh dari kortisol sama hormon adrenal. Epinefrin, epinefrin, adrenal. Benar, Dok. Iya, kalau dia ditambah stres. Kalau enggak, ya cuma gara-gara enggak ada insulinnya aja. Oh, baik, Dok. Terima Nah, kasih. misalnya pada anak-anak, tipe 1 kan paling banyak pada anak-anak, ya kan? Iya, tipe 1 itu terbanyak pada onsetnya sejak kecil, sejak muda. Nah, di situ masa anak-anak stres kan enggak. Nah, tapi gulanya tinggi-tinggi semua. Murni karena tidak ada insulin. Gitu. Tapi kalau tambah stres, misalnya sudah dewasa tambah stres, panik, nah itu tambah meningkatkan glukosanya. Paham sampai sini, Dek? Oh, paham, Dok. Paham, Dok. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, kita tinggal 15 menit, kita pindah ke adrenal ya. Silakan slide-nya ganti adrenal.
Silakan dibesarkan. Terima kasih. Oke, next. Kelenjar adrenal itu lokasinya ada di atasnya ginjal itu ya, segitiga. Itu adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dibagi dua. Ada yang korteks. Korteks itu kan paling tepi ya. Korteks itu kayak cover. Nah, sampulnya, pembungkusnya itu korteks. Sedangkan yang tengah, bagian tengah namanya medula adrenal. Kenapa dibedakan? Karena beda, Dek. Lokasinya beda, selnya beda, hasilnya juga beda ya. Tapi dua-duanya itu disebut kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal dibagi dua, korteks dan medula. Next. Nah, itu dia ya, selnya aja beda. Kalau yang medula menghasilkan apa? Katekolamin. Katekolamin itu apa? Epinefrin dan norepinefrin. Tadi yang sudah kita bahas, epinefrin. Itu yang menghasilkan medula adrenal. Sedangkan yang bagian korteks, korteks itu dibagi tiga. Ada glomerulusa, fasciculata, dan reticularis. GFR dari luar. Nah, kalau glomerulusa menghasilkan aldosteron, kalau yang dua itu fasciculata dan reticularis menghasilkan kortisol dan androgen, androgen hormon kelamin. Oke, kortisol itu tadi hormon stres ya. Aldosteron itu untuk mineral, mengurusi mineral-mineral tubuh kita. Nah, next. Kortikosteroid. Nah, semua itu disebut kortikosteroid ya. Secara umum, ini sekarang kita sudah masuk bahasan C. Berarti kalau mineralo dan glukokortikoid itu adalah bagiannya korteks apa bagian medula, Dik? Bagiannya korteks. Betul, bagian korteks ya. Ada mineralokortikoid itu adalah aldosteron itu tadi ya. Glomerulusa itu kan sama-sama M-nya. Glomerulusa mineralokortikoid. Nah, kan ada M-nya. Nah, itu yang paling utama, golongan paling utama adalah aldosteron. Tujuannya untuk mengatur mineral, elektrolit, natrium, dan kalium. Sedangkan yang bawahnya, glukokortikoid, itu dihasilkan oleh tadi fasciculata dan reticularis. Dua yang lain ya, yaitu fasciculata, reticularis, nggak ada M-nya. Nah, tujuannya itu yang kortisol-kortisol itu yang contohnya ya, glukokortikoid itu contohnya kortisol, itu untuk meningkatkan gula. Oke, next. Nah, ini dia ya, ini skema yang sangat penting di sini. Oke, tadi sudah diajar Dokter Nia, ada stres. Stres paling atas itu diketahui oleh hipotalamus. Hipotalamus kan menerima segala informasi, termasuk ketika stres. Nah, di situ hipotalamus akan mengeluarkan hormon yaitu CRH. CRH dari hipotalamus kemudian menuju ke pituitari anterior, yaitu pituitari anterior akan mengeluarkan ACTH. ACTH kemudian akan memicu dua-duanya, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Mineralokortikoid tadi adalah aldosteron, sedangkan glukokortikoid adalah kortisol. Itu yang korteks ya. Nah, kemudian sebelah kiri di mana kalau stres diteruskan ke syaraf di saraf simpatis ya, yang gambar itu, gambar saraf itu, kemudian langsung menuju ke medula spinalis. Medula adrenal. Yang tengah, medula adrenal kemudian mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Nah, epinefrin dan norepinefrin efeknya apa? Di sebelah kiri ada meningkatkan denyut jantung ya. Nanti ada di Dokter Ardani di bagian jantung, denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat. Jadi kalau lagi stres, tensi naik, dredeg juga, kemudian gulanya juga naik. Oke, ototnya menjadi berenergi ya. Gitu. Oke, intinya adalah meningkatkan gula dan denyut jantung simpatis dan tekanan darah. Nah, sebelah kanan itu ke
korteks adrenalnya. Bedanya apa kanan dan kiri? Kalau yang kanan itu adalah hormon, jadi efeknya lebih lambat. Ingat pelajaran saya homeostasis. Kalau regulasi endokrin itu sifatnya pelan-pelan, lama ya, bertahan lama. Sedangkan yang sebelah kiri itu syaraf, efeknya singkat, cepat, dan langsung ada efeknya. Dua-duanya sama-sama dipicu oleh stres. Next. Oke, next lagi. Nah, itu tadi dari luar, dari atas ada glomerulosa, fasciculata, dan reticularis, GFR. Yang atas itu khusus aldosteron, mineralokortikoid. Bawah ada androgen dan kortisol. Next. Oke, silakan next. 80% sumbernya sekarang. Sumbernya itu dari mana? Oke. Sumber untuk membentuk hormon tadi ya, baik mineralokortikoid maupun glukokortikoid, sumbernya adalah kortisol. Dari kolesterol. 80% kolesterol ada dari LDL. Sehingga kalau kalian diet itu ya jangan lemak sama sekali nggak makan ya Dek ya. Kita tetap membutuhkan lemak. Ya, tubuh kita tetap membutuhkan lemak. Oke, untuk apa? Nah, ini dia yang warna hijau. Kemudian warna hijau itu ya dari LDL, kemudian di dalam sel, di dalam sel korteks adrenal yang warnanya pink itu tadi. Nah, atas dipicu oleh ACTH. ACTH tadi dari mana, Dek? ACTH dihasilkan oleh? Yang pituitari itu bukan dokter. Ya, pituitari yang sebelah mana? Anterior apa posterior? Anterior tuh. Anterior, oke ya. ACTH itu dari hipofisis anterior atau adenohipofisis atau namanya pituitari anterior yang depan. Oke, kemudian ACTH dan bersama dengan angiotensin 2 ya atau angiotensin 2 itu akan memicu sintesis dari korteks adrenal. Ya, pabriknya kortisol, pabriknya aldosteron itu langsung aktif ya gara-gara ACTH dan angiotensin 2 di mitokondria ya, di dalam sel. Next. Next, Dek. Oke, LDL akhirnya bisa masuk ke dalam sel. LDL itu lemak ya, lemak jahat sebenarnya, tapi dibutuhkan untuk sintesis, masuk ke dalam sel, lanjut, kemudian dirubah ya menjadi kolesterol. Next. Kolesterol kemudian masuk ke dalam mitokondria, next, dirubah menjadi pregnolon. Pregnolon lalu jadi ini tadi, next. Nah, pregnolon akan dirubah menjadi macam-macam. Jadi progesteron, jadi kortikosteron, jadi aldosteron, jadi androstenedion, jadi kortisol. Nah, itu semua berasal dari LDL, dari lemak. Next, dari kolesterol. Nah, ini tadi kalau mineralokortikoid itu ada banyak, tetapi yang paling kuat aktivitasnya adalah aldosteron. Next. Glukokortikoid ada banyak, ada dexamethasone dan seterusnya. Paling kuat adalah kortisol. Next. Next, nggak usah. Mineralokortikoid tadi yang paling penting adalah aldosteron. Target aldosteron itu ada di ginjal. Ini sudah saya ajar mestinya ya di bab atau di grup lain ya. Saya lupa. Adrenal. Nah, di patofisiologi. Saya sudah ajarkan ini di patofisiologi. Nah, aldosteron adalah mineralokortikoid yang paling penting. Dia tugas utamanya adalah menyerap natrium dan membuang kalium. Kerjanya utama di tubulus ginjal. Jadi dia mengatur, menyerap natrium dan membuang kalium. Nah, selain di ginjal, tubulus ginjal, dia juga bekerja di kelenjar keringat, saliva,
ya. Terus usus, fungsinya sama, menyerap natrium dan membuang kalium. Sekarang saya tanya nih, kalau aldosteronnya terlalu tinggi, maka natrium tubuh akan Terlalu banyak. terlalu banyak alias hiper apa namanya? Hipernatremia. Hipernatremia. Dan sebaliknya ya, natrium hipernatremia kalau kaliumnya mengalami Hipokalemia. hipokalemia. Kaliumnya terlalu rendah karena banyak dibuang, banyak disekresi. Nggak cuma di ginjal, dia juga kerjanya itu di keringat ya. Keringat juga menyerap natrium, membuang kalium. Saliva juga gitu dan seterusnya. Next. Nah, aldosteron terlalu banyak. Next. Nah, tadi sudah pinter, natrium terlalu banyak. Natrium itu nggak cuma natrium aja yang masuk, kloridanya masuk juga, H2O-nya juga masuk juga. Next. Ini sudah ya, sudah gitu aja. Next. Kekurangan. Nah, natriumnya habis, kaliumnya ketinggian. Hiperkalemia. Next. Next. Nah, sekarang bagaimana pengaturannya? Tadi kan yang memicu tadi ada ACTH dan angiotensin 2 yang gambar sel tadi loh. Gambar sel korteks. Tadi kan ada pemicunya adalah ACTH dan angiotensin 2. Masih ingat nggak? Gambar orange apa pink tadi? Mundur aja kalau lupa. Mundur gambar sel. Nah, ini dia mundur lagi. Nah, itu semua kan pertamanya adalah ACTH dan angiotensin 2. Paham sampai sini? Ini kan berarti memicu pembuatan hormon kortisol dan aldosteron. Paham nggak, Dik? Halo. Berarti ini kan tadi proses-proses tadi itu kan adalah pembuatan hormon. Next. Ini kan pembuatan hormon. Mundur lagi, Dik. Mundur. Ini kan proses pembuatan hormon. Setuju nggak, Dik? Halo, kok nggak ada yang jawab ya? Iya, dokter. Setuju, dokter. Iya kan? Ini kan adalah proses pembuatan hormon yang ada di korteks adrenal, ya apa enggak? Iya, Iya, dokter. dokter. Nah, ini kan berarti yang memicu mereka ini, yang memicu pembuatan ini itu adalah angiotensin 2 dan ACTH. ACTH. Sudah ya? Oke, next. Lanjut. Nah, enggak, mundur lagi. Nah, sekarang adalah pengaturan sekresi aldosteron. Nah, sekarang bagaimana aldosteron itu dihasilkan, disekresi, dikeluarkan, yaitu adalah karena kaliumnya itu naik. Kalium tubuh yang meningkat, ya, hiperkalemia itu akan meningkatkan aldosteron. Karena kan dengan aldosteron, kalium akan dibuang. Paham sampai sini? Ya. Terus yang kedua, angiotensin 2. Angiotensin 2 itu juga akan meningkatkan sekresi aldosteron. Oke, tadi kan sudah ada di gambar, ya apa enggak? Gambar sel tadi, angiotensin 2, ya apa enggak? Iya, dok. Ya. Terus yang ketiga ternyata konsentrasi ion natrium itu juga berperan menurunkan aldosteron. Natriumnya itu naik, ya, natriumnya naik di dalam darah juga berperan menurunkan aldosteron. Ya toh, kan dengan adanya aldosteron natrium akan diserap, ya toh. Jadi
Kalau natriumnya naik, maka aldosteron juga turun. Paham sampai sini? Paham, dokter. Paham ya? Natriumnya naik, aldosteronnya juga turun sedikit tapi. Kemudian volume cairan tubuh, nggak usah urut-urutannya, nomor 4. Volume cairan tubuh yang meningkat, ya H2O, itu juga akan menurunkan aldosteron. Kan si aldosteron itu kerjanya adalah menyerap natrium, klorida, dan juga H2O, ya toh? Jadi kalau natriumnya naik, H2O-nya naik, maka aldosteron akan turun sedikit. Paham sampai sini? Paham, dokter. Yang nomor 5, ACTH. ACTH itu juga tadi di gambar yang tadi sudah untuk meningkatkan sekresi aldosteron tetapi efeknya kecil. Jadi kalau ditanya apa sih yang meningkatkan aldosteron? 1, apa saja? Ayo, Konsentrasi kalium. konsentrasi kalium apa? Meningkat apa menurun? Meningkat. Meningkat. Terus apa Meningkat. lagi? Nomor 2, Peningkatan konsentrasi angiotensin 2. nomor 3, Peningkatan ion natrium. apa yang meningkatkan aldosteron adalah Penurunan Iya. natrium. penurunan natrium. Penurunan natrium. Karena natriumnya kalau turun, H2O juga turun, aldosteronnya meningkat ya. Atau ya wes. Kemudian yang terakhir adalah ACTH. Sekarang coba slide selanjutnya. Nah, ini dia ya. Oke, kita lihat di sini. Tuh, yang memicu adalah yang paling atas, gambar warna biru. Warna biru itu enggak benar tadi, gambar tadi. Nah, ini ya. Ini ketika volume darah turun, artinya extracellular fluid itu ya, ECF. ECF adalah extracellular fluid yang turun dan NaCl itu turun, kotak biru itu. Nah, itu kan natriumnya turun ya. Natrium turun, tensi turun, blood pressure turun, cairannya turun, maka ginjal akan memicu ginjal mengeluarkan renin. Nah, ginjal mengeluarkan renin. Terus renin itu ngapain? Renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian diubah oleh ACE. ACE itu adalah angiotensin converting enzyme, mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 tadi ngapain? Ke atas. Angiotensin 2 ke atas, dia akan memicu korteks adrenal. Tadi mengeluarkan apa? Aldosteron. Ya toh? Aldosteron ngapain? Aldosteron tadi menyerap natrium dan natriumnya terserap, air juga ikut diserap, klorida juga ikut terserap dan kalium akan dibuang. Ya. Sehingga benar toh, Dek. Jadi kalau natrium itu turun, H2O tubuh juga turun, maka akan meningkatkan aldosteron. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, dokter. Nah, jadi kalau saya ulang lagi, apa yang meningkatkan aldosteron? 1. Apa tadi? Kalium yang meningkat. Kalium meningkat. Yang kedua, Peningkatan angiotensin 2. angiotensin 2 meningkat. 3, Penurunan natrium. penurunan natrium. Penurunan apa lagi? Volume cairan tubuh. Cairan tubuh H2O. Yang terakhir ACTH. Paham sampai sini, Dek? Paham, dok. Oke, sip. Terus ke bawah, tadi kan masih ke atas ya. Terus angiotensin 2 ke bawah, dia akan memicu haus sehingga kita minum. Oke, fluid intake.
Terus yang paling kanan angiotensin 2 akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga memperbaiki tensi. Kan tensinya tadi turun ya. Kemudian yang paling kiri angiotensin 2 juga memicu pengeluaran vasopresin. Vasopresin itu adalah ADH di kuliah dokter Nia. ADH itu alias vasopresin dia meningkatkan penyerapan H2O. Oke, udah wes, lanjut. Next. Ini udah ya, tadi keterangannya ada di sini. Next. Glukokortikoid itu sama seperti yang saya terangkan dan dokter Nia, di mana yang paling atas ketika kita stres dan hipoglikemi, glukosa turun, maka hipotalamus akan mengeluarkan CRH. Kemudian menuju ke pituitari anterior, mengeluarkan ACTH. ACTH kemudian ke korteks adrenal, khususnya zona fasciculata dan zona reticularis. Kemudian keluarlah itu si siapa? Kortisol. Kortisolnya keluar, ngapain kortisol? Kortisol akan meningkatkan glukosa darah, meningkatkan pemecahan lemak dan protein ya. Intinya dia meningkatkan lemak dan meningkatkan asam amino, meningkatkan glukosa. Nah, kalau kortisol jumlahnya sudah cukup, maka dia akan warna merah itu. Dia akan feedback negatif ke hipotalamus, jadi turun CRH-nya dan feedback negatif ke ACTH, turun ACTH-nya ya, sehingga tidak berlebihan. Next. Ini sudah ya. Ini udah bolak-balik glukokortikoid, kortisol tadi. Next. Intinya dia memecah. Nah, ini ya. Intinya di sini dia akan memecah, meningkatkan glukosa, gluconeogenesis, dan dia akan meningkatkan konsentrasi glukosa. Nanti kalau berlebihan namanya diabetes adrenal, glukosanya tinggi karena adrenal. Yang nomor 2 itu menurunkan pemanfaatan glukosa oleh sel, sehingga kalau kortisolnya naik, stres ya, maka glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel. Glukosanya tinggi terus. Terus yang metabolisme protein, menurunkan sintesis protein, meningkatkan pemecahan protein. Yang ketiga, mengurangi transportasi asam amino ke sel. Yang terakhir lemak, memobilisasi asam lemak ya, dia memecah lemak dan dia menyebabkan penimbunan lemak-lemak pada area-area tertentu, area wajah, area pundak. Jadinya disebut moon face. Next. Kortisol untuk stres dan peradangan itu penting ya, dia membantu menurunkan. Jadi kalau orang yang kena trauma, misalnya kecelakaan, itu ya kortisolnya tinggi ya, karena dia sebagai efek anti-inflamasi, anti radang. Kemudian, tapi ada efek samping, glukosanya tinggi, asam lemak tinggi, asam aminonya juga tinggi. Dia sebenarnya adalah untuk anti radang. Makanya sampai ada orang yang sakit ya, sakit nyeri, sakit peradangan, bengkak gitu, sakit gigi misalnya, maka yang diminum adalah steroid. Tapi ada efek sampingnya. Steroid punya efek samping tadi. Meningkatkan metabolisme, pemecahan lemak, pemecahan protein, dan glukosa. Oleh karena itu hati-hati menggunakan steroid. Next. Ya, sudah. Next. Oh ya, mundur lagi. Jadi itu adalah nggak usah wis, udah next aja dek. Saya lewati lagi intinya untuk stres dan inflamasi. Sudah ini tadi. Enggak, slide kecil lagi sebelumnya. Nah ini yang bagian kanan ya, grafik bagian kanan itu adalah namanya irama sirkadian. Jadi kadar kortisol itu nggak flat ya, nggak sama terus setiap saat, tetapi berubah-ubah. Itu kalian lihat ketika pagi hari jam berapa ya? Jam 12 malam, tengah malam, paling kiri ya. Jam paling kiri itu kortisolnya rendah. Kemudian nanti subuh naik, kortisolnya tinggi sampai jam 8. Nah, itu bagus kita mau belajar, mau kerja, olahraga ya. Mulai dari subuh itu udah mulai naik. Nanti ketika siang kortisolnya rendah, turun. Sampai sore itu turun. Nanti naik lagi, paling puncaknya adalah pagi hari. Mulai naik itu adalah pagi hari. Puncaknya adalah pagi jam 8. Gitu ya, makin lama makin turun. Itu adalah irama sirkadian kortisol. Nah, pada orang-orang yang kerjanya nggak jelas,
kadang kerjanya malam, kadang kerjanya pagi. Nah, itu akan terjadi gangguan irama sirkadian gitu. Baiklah, saya rasa udah lebih juga saya ngajarnya. Saya akhiri ya, silakan diulang lagi, ingat apa yang saya tekankan. Oke, nggak usah ada pertanyaan untuk ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.